Semangat pagi pemirsa, selamat mengawali hari di Selasa pagi 30 November. Kembali Kilas Nusantara hadir ke hadapan Anda dengan 3 berita terbaru dalam negeri seputar pengetatan peraturan di sejumlah daerah menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dengan berita utama terkait operasi lilin 2021 yang akan dimulai pada 20 Desember sampai 2 Januari menyambut Natal dan Tahun Baru, Polri juga menyiapkan 3.184 pos pengamanan dan 1.113 pos pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sebagai upaya meminimalisasi pelanggaran keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar operasi gabungan tim pengawasan orang asing Timpora dan fokus menyasar 30 titik lokasi di perairan Batam, Kepulauan Riau. Dan terakhir, sejumlah pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate, Maluku Utara kini mulai memberlakukan syarat perjalanan antar pulau di daerah dengan menggunakan kartu vaksin. Hal tersebut diterapkan untuk mendukung percepatan pencapaian target vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Inilah ketiga beritanya. Untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polri akan menggelar Operasi Lilin 2021 mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, di mana Polri bersama TNI dan instansi terkait lainnya akan bekerja sama mengamankan pelaksanaan 2 hari besar tersebut. Untuk itu, seperti dijelaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono, dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada 29 November, sebanyak 179.814 personil lintas sektoral akan dikerahkan. Dengan rincian sebanyak 103.109 personil Polri, 19.017 personil TNI, serta 57.688 personil aparat pemerintah daerah dan mitra Polri. Selain itu, Polri juga akan memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, jelas Rusdi, pihaknya akan mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan. Pos pengamanan itu didirikan sekitar 3.184. Itu didirikan untuk pos pengamanan, kemudian pos pelayanannya 1.113. Berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, momen libur Natal dan Tahun Baru berdampak pada peningkatan jumlah angka COVID-19 dengan angka kasus tertinggi harian sebesar 56.757 kasus. Untuk itu, Rusdi mengingatkan kembali bahwa pihaknya memegang prinsip bahwa keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Sehingga semua komponen bangsa pun diimbau memegang prinsip tersebut, dengan tidak mudik, mengatur komposisi jemaah saat ibadah Natal di gereja, dan menghindari tradisi silaturahmi yang dapat menyebabkan kerumunan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Jenderal Imigrasi terus memberikan penyesuaian penegakan hukum keimigrasian di perairan Batam, Kepulauan Riau. Upaya ini diwujudkan dengan menggelar operasi gabungan tim pengawasan orang asing Timpora yang dilaksanakan hingga 8 Desember 2021. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Ibnu Ismoyo, ditemui saat pembukaan operasi gabungan Timpora tingkat kota, Senin 29 Desember mengatakan, penegakan hukum keimigrasian di perairan yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia ini akan fokus menyasar 30 titik. Selama 10 hari operasi, instansi negara lainnya seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, serta Kantor Kesyahbandaran akan ikut serta dalam operasi gabungan tersebut. Selain itu, pihaknya juga melibatkan bidang pendidikan Politeknik Imigrasi yang memiliki fungsi dan tugas mendidik para taruna keimigrasian. Sebagai sebuah sharing knowledge, sharing information bagaimana pola penegakan hukum di perairan, dan Batam menjadi salah satu contohnya yang nanti akan diterapkan dalam pembelajaran buat pendidikan kedinasan untuk taruna Politeknik Keimigrasian. Tadi sudah disebutkan strategisnya Batam sebagai kawasan Triangle. Ini menjadi sebuah etalase keimigrasian nasional.
Di sisi lain, Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Fris Sumolang mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum mendapati adanya pelanggaran keimigrasian di wilayah perairan sejak mulai digelorakannya operasi penegakan hukum pada pertengahan Oktober 2021. Sampai saat ini belum ada kasus-kasus yang kita temukan. Tetapi itu tidak mengurangi apa yang sudah diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, untuk selalu turun ke lapangan, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi meminimalisir pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Divisi Imigrasi menambahkan, operasi ini juga sebagai upaya dalam mencegah masuknya orang asing yang sempat singgah atau tinggal di wilayah Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong guna mencegah COVID-19 varian Omicron. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target vaksinasi COVID-19, aparat gabungan melakukan penyekatan di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yakni dengan menerapkan pemeriksaan kartu vaksin kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar pulau di daerah ini. Dan Rem 152 Ba'abullah, Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito, Senin 29 November mengatakan, saat ini Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu provinsi yang rendah capaian vaksinasinya. Yakni dari target yang diberikan pemerintah pusat sebesar 70%, Maluku Utara baru mencapai 44%. Sehingga untuk mengejar target tersebut, dilakukan penyekatan syarat perjalanan kartu vaksin di setiap pintu masuk pelabuhan. Seperti terpantau di Pelabuhan Armada Semut Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan, aparat TNI dan Polri berjaga untuk memeriksa setiap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi laut. Setelah menunjukkan kartu vaksin, calon penumpang baru diperbolehkan untuk membeli tiket. Sedangkan bagi masyarakat yang belum divaksin, langsung diarahkan ke petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan setempat untuk menerima layanan vaksinasi. Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi. Makanya saya menghimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para alim ulama, tokoh agama untuk memberikan pemahaman, mengajak, menghimbau, dan memberikan contoh suri toladan agar masyarakatnya mau untuk divaksin sehingga masyarakat Maluku Utara ini sehat, bebas dari pandemi COVID-19. Ya. Ia menambahkan dengan adanya syarat perjalanan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 gelombang ketiga dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pukul 1 siang nanti Kilas Nusantara akan kembali lagi dengan 3 berita terbaru lainnya. Jadi nantikan, kami segera kembali. Sampai jumpa.